Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, akhirnya kita mendapatkan sebuah update terbaru bahwa Daniel Destin Cretton udah resmi menjadi sutradara film Spider-Man 4 MCU menanti ya. Akhirnya dia kepilih menjadi sutradara untuk project yang satu ini. Well, kalau udah begini, gimana kira-kira hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, seperti yang kalian tahu ya bahwa Project Spider-Man 4 ini kemarin kita udah bahas mengenai Sony Pictures yang dimana mereka merencanakan untuk masukkan tema multiverse ke dalam film keempat ini ya, dan juga akan mengembalikan Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire ke film keempat ini. Gua sebagai fans tidak suka dengan tema yang seperti ini akan terulang karena itu udah pernah kita lihat di film Spider-Man No Way Home di momen puncaknya multiverse ini ya. Dan kalau misalkan itu diulang, gua jamin hasilnya bakal jayus parah. Karena kita udah diberikan tema multiverse itu berkali-kali di Project MCU. Mending fokus kepada tema vigilante dan juga tema street level hero sesuai dengan ciri khas Spider-Man yang udah kita kenal dulu ya, seperti itu. Dia adalah sutradara yang pernah menggarap film Shang-Chi and Legends of Ten Rings. Dan itu adalah film MCU Multiverse Saga yang paling gua suka. Bahkan gua tuh udah rewatch berkali-kali saking bagusnya. Jokes-jokesnya, bahkan CGI-nya mantep bro. Apalagi di bagian endingnya tuh yang ketika Shang-Chi melawan naga itu, wah anjir, gila. Makanya sampai sekarang tuh gua masih bisa berharap kalau Shang-Chi kedua akan digarap oleh Daniel Destin Cretton. Dan ternyata apa yang gua katakan ternyata emang benar, bahwa dia juga akan kembali ke film Shang-Chi kedua yang katanya film sequel ini akan tayang setelah Avengers Doomsday mendatang, katanya ya, seperti itu. Oke. Nah, yang bikin gua kaget adalah Daniel Cretton ini, dia tuh udah diberikan banyak banget project bagus yang juga berpotensi ke masa depan box office mendatang. Dari Marvel banyak, dan juga ada yang dari anime live action. Hah? Anime? Nah, oke. Kalau di MCU, selain Shang-Chi, dia tuh diberikan sebuah project Avengers Kang Dynasty, yang dimana dia juga udah menulis naskahnya yang menceritakan tentang TVA yang diam-diam akan merekrut semua anchor being di berbagai macam multiverse Marvel ya. Dan mereka dipersiapkan untuk menghadapi Council of Kang, yang dimana hal itu udah kita lihat di Ant-Man and the Wasp Quantumania yang katanya mantap itu ya. Sampai akhirnya project ini dibatalkan karena dari aktornya si Jeremy Irons ini, dia udah ketangkap oleh kepolisian Los Angeles karena dia udah terkena sebuah kasus pelecehan seksual kepada mantan kekasihnya ya. Aduh, sayang banget ya. Padahal kalau mereka mau di-cast aja itu bisa loh. Mereka nggak di-cast Kang, habis itu kita bisa mendapatkan output yang jauh lebih gila mengenai Avengers Kang Dynasty mendatang. Tapi lagi-lagi karena mereka udah mengganti semuanya, jadi ya udahlah, kita sebagai fans hanya bisa berharap aja untuk project yang satu ini. Dan akhirnya si Daniel Cretton juga mundur dari project Avengers Kang Dynasty karena merasa dia belum mampu untuk mengerjakan project yang sebesar ini ya, seperti itu. Makanya dia sebagai sutradara juga ngerti nih, waduh, ini outputnya bakal lebih gede dan jauh lebih gila lagi nih. Makanya dia merasa nggak sanggup dan akhirnya dia keluar dari project Avengers Kang Dynasty. Dan juga dia dapat sebuah project di luar Marvel Studios, yaitu adalah project anime live action. Coba tebak apa itu? Ya, Naruto live action. Oke, hal ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya, tapi intinya dia tuh dapat project ini karena dia diundang langsung oleh kreator manganya, Masashi Kishimoto. Dan by the way, project ini akan dikerjakan oleh pihak Lionsgate Studio. Kenapa mereka tuh nggak pakai Netflix aja? Karena gue percaya kalau Netflix pasti akan kasih budget gede dan juga hasilnya pasti bakal jauh lebih gila lagi, Pak. Tapi ya lagi-lagi ya karena mereka udah ada cooperate dengan Lionsgate, gua bisa percaya kalau projectnya bakal jauh lebih gila ketimbang One Piece dan juga Avatar The Last Airbender ya. Oke, kita comeback kepada Spider-Man 4 ini. Yang gua harapkan kalau misalkan ini akan jatuh ke tangan Daniel Cretton, yang gua harapkan adalah gua pengen untuk fight scene Spider-Man jauh lebih gila dan juga lebih masuk kepada ciri khasnya. Seperti contoh, kita udah melihat garapan Spider-Man 2 Sam Raimi yang dimana sampai sekarang fight scene di kereta itu adalah fight scene yang paling gua suka banget, dari angle to angle-nya, dari kamera works-nya,
dan juga shot-shotnya itu gokil banget sih. Makanya gue bisa berharap kalau si Daniel Cretton bisa membuatkan seperti itu untuk film Spider-Man 4. Tapi masalahnya kita belum tahu siapakah film utama yang akan hadir di film Spider-Man 4 ini. Ada yang ngomong Mysterio lagi, atau Scorpion, atau Mission Negatif. Tapi kalau yang gue lihat dari MCU sekarang ini ya, yang dimana mereka tuh fokus kepada street level, gue mau filmnya adalah Kingpin alias Wilson Fisk, yang dimana aktornya si Vincent D'Onofrio udah mengatakan kepada para media bahwa dia ingin sekali menghajar Spider-Man di project Marvel Studios mendatang. Nah, mungkin ini adalah tease ke film Spider-Man 4 MCU ini ya. Wah, gokil nih. Dan yang gue dapat dari insider ada mengatakan kalau si Spider-Man ini akan kerjasama dengan Daredevil-nya versi Charlie Cox. Oke, karena emang mereka ini satu wilayah ya, Queens dan juga Hell's Kitchen, dan mereka tuh punya musuh sama, yaitu si Kingpin ini. Makanya ini bisa menjadi masuk akal kalau misalkan Kingpin akan menjadi film utama di film Spider-Man 4 ini ya. Nah, harapan gua semoga aja ketika project ini udah jatuh ke tangan Daniel Cretton, semoga aja gua pengen film Spider-Man 4 ini jauh lebih epic dan juga membawakan sebuah plot cerita yang sangat relate kepada masyarakat luas ya. Yang dimana dia udah kuliah sendirian dan juga nggak ada Aunt May, nggak ada teman-temannya, dan satu universe udah lupa kalau ada Peter Parker di sana ya, karena kejadiannya ada di Spider-Man No Way Home kemarin seperti itu. Dan gua berharap Peter Parker versi Tom Holland ini bisa dibuatkan jauh lebih dewasa lagi. Kan sekali lagi ya, dia udah masuk ke tahap kuliah dan juga dia udah mandiri banget ya, dikarenakan Aunt May udah nggak ada dan juga dia udah nggak punya teman-temannya lagi seperti itu. Literally dia udah back to square one, alias dia udah sendirian lagi ya. Which is itu adalah Spider-Man yang gua kenal di komik seperti itu. Makanya gue berharap di film keempat nanti itu bisa memberikan sebuah plot cerita yang sangat relate kepada kita sebagai manusia biasa yang pernah menghadapi seperti itu. Makanya gue berharap ke film keempat nanti itu bisa memberikan hasil yang maksimal dan juga membuatkan sebuah plot cerita yang fokus kepada karakternya dan juga nggak cuma hahi doang ya. Karena gue yakin nih MCU kan udah fokus kepada jokes-jokesnya dan juga berbagai macam agenda. Please, gua mohon, please jangan sampai lu masukkan agenda ke film keempat ini ya. Dan juga kita sebagai para fans juga bisa paham bagaimana kondisi Peter Parker yaitu menjadi Spider-Man di film keempat ini ya, seperti itu. Oke, gua nggak masalah siapakah villainnya, yang penting plot ceritanya dan juga naskahnya harus bener-bener bagus ya, seperti itu. Karena hal itu nggak gue dapatkan di film Spider-Man Homecoming, yang dimana ada banyak banget jokes yang nggak karu-karuan dan juga apa ya gitu, Peter Parker tuh terlalu ceria-ceria di SMA. Well, itu nggak relate ke gue sebagai anak yang pernah dibully berkali-kali di SMA ya. Makanya gue berharap banget kalau di film keempat ini bisa memberikan sebuah efek dan juga plot cerita yang sangat bagus untuk kisah Peter Parker yang udah menjadi dewasa ini ya, seperti itu. Oke. Nah, by the way, di film Shang-Chi ada suatu adegan yang bikin gue suka banget dengan film itu, yaitu sebuah adegan ketika Wenwu bertarung dengan istri mudanya untuk pertama kalinya. Wah, itu gokil banget sih, dari shot-shotnya, dari angle kameranya, CGI-nya, bahkan musiknya itu nyambung semua. Nah, gue pengen film Spider-Man keempat ini ada sebuah scene yang seperti itu dengan ciri khas Spider-Man dan juga angle yang sangat oke banget dan juga kombinasi musik yang sangat elegan banget ya, seperti itu. Dan kalau gue boleh saran ya, mending mereka tuh hire pemusik Hans Zimmer, karena cuma dia doang yang tahu bagaimana musik seperti apa dan juga bagaimana fase musiknya. Karena kalau kalian di Hans Zimmer ya, dia tuh udah bikin banyak banget semua musik-musik yang bertema superhero dan juga semua musiknya gua acungin jempol semua. Makanya gue mengharapkan mereka tuh bisa meng-hire si Hans Zimmer untuk menjadi komposisi musik di film Spider-Man keempat ini ya, seperti itu. Oke. Wah, gila. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film ini yang akan ditangani oleh Daniel Cretton? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu saja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas nih ya, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Aja semuanya. Wuh.